Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Rama. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا sawu sufufakum. Luruskan dan rapatkan shaf. Ini na kanja. Hindi mo kandiyan na ka. Ya, di na. Tapos sidik ya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك
إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ingin mengajak untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian rutin kita yang sempat tertunda beberapa bulan dikarenakan kondisi pandemi yang melanda dunia, terutama di Indonesia. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang telah mengajarkan kita tentang bagaimana berislam dengan baik, sehingga hari ini kita menjalankan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan pengajian yang akan dibawakan oleh Kiai Pondok Muhammadiyah Boarding School, yaitu Pak Kiai Dr. Andes Haji Abdul Kalam Fatta MKes, kami ingin menyampaikan bahwa kita berada di musola atau masjid yang diberi nama Masjid Abdul Manan D. Jadi ini salah satu masjid dari nama masjid dari salah satu tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Sidere Rapang. Dan insya Allah mulai hari Senin nanti akan dimulai pembangunan masjid ini. Mungkin kita sudah bisa melihat di sebelah di bawahnya ada pasir, ada bata, ada material bangunan daripada masjid ini. Insya Allah kita akan membangunnya mulai hari Senin insya Allah. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Untuk itu saya persilahkan dengan hormat Ayahanda Kiai Haji Abdul Kalam Fatta MKes. Dengan ini saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hendaklah ada atau menjadi satu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yaitu menyuruh berbuat
baik atau kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran, kebatilan, keburukan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah maghrib yang saya hormati, lebih khusus anak-anakku yang kami cintai. Saat ini kita berada di MBS Muhammadiyah Boarding School Rapang dengan jamaah anak-anak santri kita, para ustadz, asatiz, kemudian anak-anak kita dari dua panti asuhan, dari Aisyah dan Muhammadiyah. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita tentang tarjih. Apa itu tarjih? Nah, ini penting kita bahas, dan insya Allah materi kita kesempatan baik ini kita akan bicara tentang ya. Tadi ayat itu mengingatkan kita bahwa hendaklah kita mempersiapkan diri, modal kita untuk akhirat, untuk hari esok. Wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Persiapan untuk besok. Besok itu bukan besok hari Ahad, hari Senin, tapi besok hari akhirat. Baru Allah lagi melanjutkan bahwa Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Kita disuruh takut kepada Allah dalam pengertian semakin mendekat. Jadi insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita selama ini tentang tarjih. Apa itu tarjih? Ada buku namanya Himpunan Putusan Tarjih. Ya, khususnya anak ini santri. Itu Himpunan Putusan Tarjih adalah kumpulan dari putusan-putusan ulama-ulama tarjih Muhammadiyah tentang persoalan akidah dan ibadah. Termasuk diantaranya adalah urusan duniawiyah. Jadi hal-hal yang belum jelas dalam Al-Quran, bagaimana secara rinci, kemudian menjadi masalah dalam kehidupan kita. Maka Muhammadiyah mencoba menggali ayat dan hadis, akhirnya menetapkan pendapat Muhammadiyah. Seperti misalnya keluarga berencana, KB. Ya. KB itu secara nyata dalam Al-Quran dengan hadis tidak terlalu jelas, tidak terinci. Tapi Nabi pernah mengatakan bahwa saya bangga dengan umatku yang banyak, tetapi umatku yang banyak yang kuat. Nah, lalu ulama mencoba melihat bagaimana menjadi umat yang kuat. Ya tentu anak-anak yang lahir tidak terlalu rapat kelahirannya. Katakanlah misalnya baru 1 tahun kakaknya, lahir lagi adiknya. Baru 2 tahun yang tua, 1 tahun yang kedua, lahir lagi adiknya. Nah, itu tentu tidak menggambarkan kekuatan. Berarti harusnya menjarangkan. Maka Muhammadiyah dengan KB itu, anak-anakku, ya, terutama yang dewasa ini, Muhammadiyah menetapkan bahwa keluarga berencana diterima dalam pengertian bukan membatasi kelahiran. Bukan 2 atau 3. Lebih baik, tetapi Muhammadiyah adalah menjarangkan kelahiran. Jadi kalau anak pertama lahir tahun 2020, maka anak yang bagusnya lahir yang kedua 2028, 8 tahun. Kemudian lahir lagi berikutnya 8 tahun. Jadi masuk SMP, masuk SD kakaknya, baru lahir adiknya. Masuk SMP yang tua, yang kedua masuk SD, lahir adiknya. Jadi insya Allah cuma 3 anaknya sudah tidak punya anak lagi. Nah, ini sedikit tentang KB ya. Baik, kita lanjut. Insya Allah malam ini kita akan bicara tentang apa yang kita mau bahas, yaitu tentang mazhab dan manhaj. Apa bedanya manhaj dengan mazhab? Iya. Ada kan pernah pertanyaan, apakah Muhammadiyah bermazhab? Muhammadiyah jawab tidak, tapi Muhammadiyah bermanhaj. Nah, sebentar kita tahu apa itu bedanya bermazhab dengan bermanhaj. Bermazhab itu artinya kita mengikuti satu mazhab
atau mengambil satu pendapat dari seorang ulama yang besar, katakanlah Imam Syafi'i. Di Indonesia itu rata-rata umat Islam dia cenderung ke Imam Syafi'i. Termasuk misalnya saudara kita dari Nahdlatul Ulama, dia terima semua imam yang 4, tetapi dia lebih condong kepada Imam Syafi'i. Begitu juga saudara kita dari Salafi, dia terima juga semua pendapat-pendapat ulama yang 4, tetapi dia lebih condong ke Imam Ahmad bin Hanbal yang keempat. Sedangkan Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah semua itu sama kedudukannya. Yang jelas yang mana pendapat ulama yang 4 itu didukung oleh hadis yang lebih kuat, yang rajih. Makanya tarjih itu artinya mencari hadis dasar dalil yang lebih kuat. Maka namanya tarjih. Makanya ada istilahnya kalau anak-anak di PUT ya, di ulama tarjih Muhammadiyah, pertanyaannya selalu yang mana rajih Ustaz? Artinya rajih itu yang kuat. Ya. Kalau anak-anak kita di sini DP sudah ngerti ya. Nah, halo. Santri, perhatian santri. Halo, kita sudah belajar tentang perawi ya. Ada berapa perawi yang sudah di-ranking berdasarkan ahli hadis? 7. Oke. Yang peringkat pertama yang dianggap paling kuat dia punya ini Bukhari. Yang kedua kira-kira siapa? Muslim. Yang ketiga siapa? Imam Ahmad. Yang keempat siapa? Abu Daud. Yang kelima siapa? At-Tirmizi. Yang keenam siapa? An-Nasai. Yang ketujuh siapa? Ibnu Majah. Luar biasa. Coba, ini namanya santri, sudah tahu peringkatnya para ahli hadis. Hingga kalau ada persoalan sama kekuatan hadisnya kelihatan, semuanya sahih. Nah, yang dicari perawinya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan ayat. Ada teman kita baca wajah tuh, silakan hadisnya sahih. Ada saudara kita baca Akbar Kabira, kalau dhaif kita, silakan hadisnya sahih. Ada yang baca Allahumma ba'id, ya, ini wa baina khataya, ya, silakan. Nah, sekarang kita kaji singkat saja. Dari yang ketiga ini, kalau Akbar Kabira siapa perawinya? Yang Akbar Kabira. At-Tirmizi. Peringkat berapa itu? 5. Kalau wajah tu wajahiyah, Imam wajah tu wajahiyah lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Siapa? Abu Daud sama Imam. Yang kedua Imam Muslim. Berarti peringkat 2 dengan 4. Kalau Allahumma baik, peringkat 1 dan 2. Berarti kalau disuruh memilih, yang mana kita pilih? 1 dan 2. Allahumma baik. Ini namanya tanawu, ya. Ini namanya tanawu. Tanawu itu artinya 4 hal yang kedudukannya sama. Artinya boleh kita pakai 3-tiganya. Jadi ada orang ditanya mau baca Allahumma baik, silakan. Ada yang membaca wajah tu, silakan. Ada yang membaca Akbar Kabira, silakan. Tapi kenapa putusan tarjih menganjurkan Allahumma baik? Karena dianggap lebih rajih, lebih kuat. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu satu contoh ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ayat yang populer di Muhammadiyah yang kita bacakan tadi. Saya mencoba mengkaji ayat ini, ternyata di sini terkandung visi, misi, dan tujuan. Wah, luar biasa ini. Saya tidak tahu apakah Kiai Haji Madalan pernah mengungkapkan secara nyata ini, tapi saya selalu mengkaji kenapa kok bisa ini dipilih. Ternyata menarik. Di sini ada visi, yaitu ummatul yad'una ilal khair. Jadi hendaklah ada tercipta satu umat atau menjadi satu umat yang selalu menyeru kepada kebajikan. Ini visi. Apa misinya Muhammadiyah? Di sini ada 2. Visi pertamanya ya'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, misinya adalah melarang atau mencegah dan berbuat munkar. Biasanya kalau ada visi, ada misi, ada tujuan. Di sini ada tujuan tidak? Ternyata ada. Berada di akhir.
yaitu wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Coba ayat ini luar biasa lengkapnya. Ada visinya, ini visinya menjadi segolongan umat yang menyeru. Jadi artinya kalau dibahasakan bentuk visi, terciptanya umat yang selalu menyeru kepada kebajikan. Itu bahasa visinya. Bahasa misinya, satu, menyuruh kepada yang baik-baik. Misi yang kedua, mencegah dari berbuat mungkar. Apa tujuannya semua ini dilakukan? Agar kita semuanya ini menjadi orang-orang yang muflihun, beruntung. Jadi luar biasa ya, Jamaah Dahlan di tahun 1912 sudah hebat bisa menyampaikan sebuah ayat yang ternyata di dalamnya ada visi, ada misi, dan ada tujuan. Oh, ada sedikit cuplikan ya. Nah ini kan Muhammadiyah itu nak mencegah, ada namanya TBC. Ada tahyul, ada bidah, ada khurafat. Nah maaf ini ada sedikit. Nah ini tentang cincin. Ada kan orang percaya cincinnya kalau nak pakai rezekinya banyak, kalau nak pakai jual-jual banyak. Nah ini takhayul ini ya. Nah kita lihat dulu sedikit penjelasan ya. Ya oke, kita tinggalkan ya. Jadi itu contoh tadi betapa orang percaya kepada benda-benda, itu tidak boleh. Ini salah satu tujuan Muhammadiyah hadir di muka bumi karena banyaknya orang percaya yang tidak betul, tahayul. Ya. Nah, cara orang beragama dalam kehidupan kita ada 4 tingkatan. Yang pertama namanya muqallid, orang yang suka bertaklid, kacio-cio, kaita-ita. Seperti misalnya mak kampung. Kenapa mak kampung meninggal orang tua kita menyembelih kerbau? Iya, karena tetanggaku juga begitu. Ada hadisnya, enggak tahu nih, tapi begitu kuliah tetanggaku. Itu namanya taklid. Nah banyak orang di Indonesia perbuatannya namanya taklid, orangnya muqallid. Ada munya, muqallid. Sama dengan Islam, menjadi muslim karena orangnya beriman. Iman itu pekerjaannya, perbuatannya. Kalau orangnya namanya mukmin. Ya. Oke, ini tingkatan paling bawah dan ini jumlahnya banyak. Dari bentuk gambar ini paling banyak di dunia, termasuk di Indonesia. Paling banyak orang bertaklid, kacio-cio. Nah, ada sedikit di atasnya. Namanya muzakhib. Apa itu muzakhib? Dia ikut sama mazhab. Saya tidak beribadah ke saya kalau tidak sama Imam Syafi'i. Saya tidak mau kalau tidak sama Imam Malik, karena saya pengikutnya Imam Malik. Padahal semua imam yang 4 itu tidak ada yang mengklaim pendapatnya yang terbaik. Selalu mengatakan kalau pendapat saya berselisih atau kurang kuat dibanding dengan hadis yang kamu temukan, maka tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat yang lain. Makanya Muhammadiyah tidak memilih mazhab. Nah itulah perlunya kita belajar. Jadi orang di Muhammadiyah tidak bermazhab tapi bermanhaj. Apa artinya manhaj? Dia mencari dari beberapa itu, memilih yang terkuat, hadisnya, dasarnya, dalilnya, maka itulah yang dilakukan. Karena ada contoh dari Rasulullah.
Ini muzakir juga sebetulnya sudah lebih bagus dari ini. Cuma persoalannya masih terkungkung. Padahal itu imam yang 4, ada beberapa yang sulit kita ikuti. Contoh misalnya, kalau ada orang berani mengatakan saya pengikutnya Imam Malik, hati-hati. Kalau dijilat anjing harus kupas kulitnya. Jadi kunalepo ki asu, kakinya harus cari pisau silet. Kulit itu kakimu yang sudah dijilat anjing. Kalau kamu mengatakan saya pengikutnya Imam Malik. Nah, itulah sebabnya Muhammadiyah mencoba mencari mana dasar atau mana dalil yang dianggap lebih rajih. Biasanya itu berselisih bukan di ayat tetapi di hadis. Kan hadis itu ada perawi-perawinya. Nanti kita lihat siapa itu perawi-perawi. Nah, ada lebih bagus dan kelihatannya ini lebih dianjurkan kita. Namanya muttabi. Apa itu artinya muttabi? Kalau ini tadi mengikuti tapi tidak tahu alasan, namanya taklid. Mengikuti pendapat orang tapi tidak tahu alasannya, kacau-kacau. Kalau ini ikut pendapat ulama tetapi dia tahu alasannya. Jadi ikut tapi tahu. Kenapa kamu baca Allahumma baik? Iya, karena hadisnya kan ada. Memang saya tidak hafal hadisnya, tapi ada riwayatnya Bukhari Muslim. Hadisnya kuat, maka saya baca Allahumma baik. Nah, itu namanya muttabi. Ikut tapi tahu. Ikut tapi tahu. Ada satu yang paling tinggi, tapi ini mungkin sulit buat kita. Bukan lagi mungkin, tidak bisa kita. Ya namanya mujtahid. Siapa itu mujtahid? Persyaratannya berat. Pertama, hafal 30 juz Al-Quran. Yang kedua, mengerti tentang Al-Quran secara keseluruhan. Tentang tafsirnya, tentang i'rabnya, tentang macam-macam. Itu baru satu. Kedua, kuasai hadis. Paling tidak puluhan ribu hadis kuasai. Selanjutnya apa? Harus mengerti tentang ilmu nahwu, qawaid, ilmu saraf, ilmu badi, ilmu mantiq, ilmu ma'ani. Banyak sekali, lebih 10 perangkat ilmunya. Ini imam-imam yang 4, insya Allah dia kuasai itu. Tetapi apa permasalahannya? Dia beda kampung. Kalau kampungnya orang jauh, dia tidak dengarkan hadis. Dia tidak sampai ke dia. Makanya itu imam-imam yang 4 yang kita kenal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini beda-beda pendapat. Kenapa beda? Beda waktu lahirnya, beda kampungnya, beda caranya menginterpretasi, ilmunya beda. Dan yang keempat, beda penekanannya. Makanya beda pendapat. Contoh seperti tadi, ya, yang Imam Malik. Padahal itu kalau menurut hadis yang sahih, kalau dijilat anjing, apa membersihkannya? Enggak, kalau yang hadisnya yang sahih, cukup digosok dengan tanah 1 kali, baru siram air 6 kali atau 7 kali, selesai. Harus tanah dulu ya. Jangan disiram dulu kalau dijilat anjing, tanah dulu. Karena ternyata dengan tanah itu bakteri atau kuman yang ada di jilatan anjing mati. Kemudian disiram pakai air. Jangan disiram dulu air, tanah dulu. Begitu aturannya. Kalau Imam Malik tidak, najis sekali itu, kulit itu. Kupas. Sama juga laki-laki bersentuhan perempuan. Kalau Imam Malik bersentuhan laki perempuan, batal. Yang penting orang dewasa. Anak SMA sama anak SMA bersentuhan di sekolah, batal wudunya menurut Imam Malik. Imam Syafi'i tidak. Biar anak kecil. Yang penting si laki-lakinya itu bernafsu. Biar anak TK sentuh, kalau dia bernafsu, batal wudunya. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Abu Hanifah tidak. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud itu bersentuhan di situ lamastumun nisa, bukan bersentuhan seperti biasa. Tapi dimaksud di sini adalah hubungan suami istri. Maka di Muhammadiyah diambil pendapat ini. Dari mana sampai Muhammadiyah berpegang itu? Karena kata-katanya Maryam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Maryam, Allah memerintahkan aku menyampaikan kepadamu bahwa kamu akan punya anak nanti. Kamu akan punya anak." Apa kata Maryam? Bagaimana saya bisa punya anak? Nah, saya tidak pernah disentuh laki-laki. Coba. Pengertian disentuh di sini, apakah disentuh biasa? Adakah orang disentuh terus hamil?
Hati-hati kok kalau ke pasar, terutama laki-laki, sentuh semua penjual ikan, hamil semua penjual ikan. Tentu maksudnya disentuh di sini bukan sentuh biasa. Nah itulah di Muhammadiyah mentarji itu melihat. Kenapa bisa? Oh ternyata Muhammadiyah menganggap bahwa ini bukan sentuhan biasa. Berarti kalau Muhammadiyah berpendapat laki perempuan bersentuhan tidak batal wudu. Tetapi kalau sengaja menyentuh berdosa. Nah itu lain soalnya lagi. Kalau sengaja menyentuh perempuan kan biasa nasimal dia hadang temannya, awas batal wudunya kan gitu. Anak perempuan jangan. Nah, itu. Tapi kalau anak perempuan tahu dia bilang sentuh tidak apa-apa, tapi dosa apa itu sentuh mak tidak batal wuduku saya karena saya paham bukan begitu. Sentuh mak silakan. Tapi berdosa kok itu, nah, akhirnya dia tidak jadi sentuh. Jadi dosa dengan batal wudu tidak ada hubungannya. Nah kebetulan Muhammadiyah berpendapat ke situ. Jadi Muhammadiyah mencari mana dasar yang dianggap lebih kuat. Oke kita lanjut. Jadi ini sulitnya ya, ini di atas kita sulit. Ulama besar saja di sini. Jadi kita berada di sini, yaitu muttabi. Artinya ikut tapi tahu alasan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad kasih tahu hambaku, kasih tahu umatmu, jikalau engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, suruh ikut kepadamu Nabi Muhammad. Bilang kau sama umatmu Muhammad, ikut sama saya. Ittiba, namanya orangnya muttabi, perbuatannya namanya ittiba. Kalau orang ittiba'na ikut sama Nabi dua didapat. Pertama apa? Yuhibbukumullah, Allah membalas cinta kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, lalu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi siapa yang mengikuti Nabi, berittiba atau menjadi muttabi, maka dua diperoleh. Pertama, Allah membalas cinta kita. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Betapa indahnya berislam, ya. Oke, sedikit lagi. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Coba, dia lahir tahun 80. Jadi bagaimana itu orang? Nah ini 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Jadi apa mazhabnya itu orang yang lahir tahun 20? Coba. Kalau orang harus bermazhab, apa mazhabnya itu orang yang lahir tahun 20? Karena nanti ada mazhab, nanti ini lahir. Nah, apa mazhabnya orang yang lahir 50 tahun sesudah Nabi meninggal? Karena ini lahir nanti 70 tahun sesudah Nabi meninggal. Ya tentu orang mengatakan ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau begitu sama dong Muhammadiyah. Kembali ke Quran dan Sunnah. Dicari dasar yang kuat. Bagaimana dengan imam yang kedua? Dia lahir 13 tahun belakangan. Berarti tahun 93 dia lahir. 93 Hijriah. Kan Nabi itu, nah ya, Rasulullah meninggal tahun 10 Hijriah. Ini 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Ini 83 tahun baru dia lahir. Meninggalnya Nabi. Imam Malik bin Anas. Semua coba perhatikan kalimat-kalimat belakangnya. Apa semua? Tidak ada. Beliau mengharamkan orang mengikuti fatwanya jika orang itu tidak mengetahui dalil dari fatwa itu. Coba. Jadi tidak ada imam mazhab itu yang ikut sama saya. Nah promosikan dirinya, ikut kau sama saya. Ikut saya jadikan kau pengikut. Tidak ada itu. Ini juga Imam Malik juga mengatakan. Bagaimana dengan Imam Syafi'i yang sangat dikenal di Indonesia? Dia 140 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Ternyata juga begitu kalimatnya. Beliau akan meninggalkan pendapatnya pada setiap saat. Bila mana ia mengetahui bahwa pendapatnya itu tidak sesuai hadis Nabi. Coba. Makanya Imam Syafi'i itu dua pendapatnya. Ketika dia tinggal di Baghdad, beda pendapatnya ketika dia pindah di Mesir. Kenapa beda pendapat? Dia rubah pendapatnya. Karena baru ditemukan hadisnya yang lebih kuat. Nah begitu modelnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bisa saja pendapatnya 10 tahun yang lalu berubah setelah tahun ke-11. Sama ceritanya azan. Dulu Muhammadiyah kalau azan subuh tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Tapi setelah orang perlihatkan bahwa ada hadisnya sahih, Bilal melakukan itu, tapi Nabi tidak melarang, maka Muhammadiyah menerima azan subuh, silakan membaca as-salatu khairum minan naum. Jadi bisa berubah pendapatnya. Kenapa? Karena ada ayat, ada hadis ditemukan lebih kuat. Yang keempat, Imam Hambali. Dia lahir 154 tahun meninggalnya Nabi. Nah, inilah 4 imam besar
yang semua mengatakan jangan. Ini coba, bagaimana Imam Hambali? Bila beliau melarang bertaklid kepada imam manapun dan menyuruh orang agar mengikuti semua yang berasal dari Nabi dan sahabatnya. Sedangkan yang berasal dari tabi'in, apa itu tabi'in? Sahabat-sahabatnya Nabi. Kalau orang bahasanya orang sidrat, anggotaan, ya, anggotaan, sahabatnya, sahabat Nabi dan orang-orang sesudahnya itu agar diselidiki dahulu. Mana yang benar ikuti, mana yang salah tinggalkan. Jadi ini imam besar yang keempat, tidak ada yang mengklaim dirinya saya paling benar. Makanya Muhammadiyah, dia hargai ini semua pendapatnya imam, tapi tidak ada yang diikuti bahwa saya itu harus Imam Malik. Muhammadiyah itu Imam Malik diikuti, tidak. Atau Muhammadiyah mengatakan harus ikut ke Imam Hambali, tidak ada. Beda dengan organisasi Islam yang lain, cenderung menunjuk ke satu. Dia gunakan semua empat. Jadi kalau Muhammadiyah NU ini, maaf saudara kita Nahdlatul Ulama, dia terima semua ini pendapat, tapi dia lebih condong ke Imam Syafi'i. Kalau Salafi, semua dia terima, tapi dia lebih condong ke Imam Ahmad bin Hanbal. Dia lebih condong ke Hambali. Karena ini dia punya misi. Ini misinya apa? Dia mengatakan jangan kerjakan sama sekali yang memurnikan ajaran Islam. Jadi yang tidak ada di sama Nabi, jangan lakukan. Makanya cenderung saudara kita sebagian, kalau ada yang dilakukan tidak pernah terjadi sama Nabi, dia haramkan. Karena dia bilang, kan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan semua yang tidak ada di zaman Nabi jangan lakukan, jangan terima, karena tidak terjadi di zaman Nabi. Jadi bagaimana itu HP? Bagaimana ini slide? Nanti kita ceramah berdosa Bapak ini karena pakai LCD. Nah, tidak ada di zaman Nabi. Tentu yang dimaksud itu sebetulnya bukan urusan duniawiyah, tapi menyangkut urusan ibadah. Oke, sedikit aja. Nah, ini saya ingin tunjukkan, ya. Ini Imam Abu Hanifah tadi 80, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad Asy-Syafi'i. Nah, kita lihat ya, kapan lahir itu ahli hadis? Coba. Jadi kalau memang terjadi ini pendapatnya dia tidak temukan hadis-hadis yang lebih kuat. Kenapa? Karena memang ini Imam Ahmad, kebetulan dia imam yang keempat, dia juga imam hadis. Dia lahir 164. Bagaimana dengan imam berikutnya Bukhari, lahir 194. Jadi dia lahir nanti setelah tidak ada semua ini, atau sudah tua, dan dia belum tentu bertemu. Yang bertemu ini jika satu orang gini, ya, satu orang gini, Imam Ahmad bin Hanbal, ini satu orang gini, ini orangnya ini juga. Dia imam mazhab, dia juga ahli hadis. Imam Bukhari ahli hadis. Kemudian Abu Dawud, coba 202. Nah, coba kita lihat seterusnya. Nah, dia lahir belakangan semua. Nah, ini semua ahli hadis yang muncul belakangan. Jadi hadis mana nih dia peroleh? Dia dapat dari gurunya. Jadi bagaimana kalau dia tidak dapat? Ya tentu pendapatnya seperti itu. Ada yang berbeda-beda, kenapa? Pertama, beda kampung. Tidak sampai di kampungnya, pasti dia tidak dengar itu hadis. Karena dia jauh. Ya. Makanya penekanannya beda-beda. Ya. Oke, saya kira itu barangkali. Nah, bagaimana fikih manhaj Muhammadiyah? Jadi kita manhaj ya, namanya kita tidak bermazhab, tapi kita bermanhaj, bukan bermazhab. Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab tertentu, tetapi bukan berarti anti mazhab. Jadi kita tidak anti mazhab, kita tetap terima pendapatnya mazhab sebagai dasar kalau itu ternyata tidak bertentangan Al-Quran dengan hadis. Yang kedua, Muhammadiyah berorientasi kepada dalil dan istidlal, ya, artinya dalil-dalil, bukan kepada kaul minal aqwal, artinya bukan dari ucapan ke ucapan, bukan dari guru ke guru saja, tapi harus dari guru ke guru yang ada hadisnya, yang jelas hadisnya. Kemudian selanjutnya fikihnya Muhammadiyah adalah fikih manhaji, bukan fikih mazhabi. Saya kira sampai di sini dulu tentang materi kita, karena memang cuma ini dulu kita mau bahas mazhabi dengan manhaji, mazhab dan manhaj. Kalau misalnya ada masukan, ada pertanyaan silakan. Jadi kita ini mempertegas ya, kita tidak bermazhab dalam pengertian kita tidak ikut satu mazhab, tapi kita bermanhaj, artinya semua pendapat itu dipelajari, diramu ulang, lalu akhirnya dimunculkan satu pendapat yang dianggap lebih kuat.
Tapi bukan begitu saja langsung ikut. Ya seperti tadi berudu, bersentuhan ya batal wudu. Kita tidak langsung bilang ambil itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ambil itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, tidak. Dikaji baik-baik itu ayat dengan hadis, lalu Muhammadiyah menetapkan. Kalau toh sama dengan imam yang lain, itu cuma kebetulan. Cuma kebetulan. Bukan berarti ikut. Karena ada pendapatnya Muhammadiyah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, ada pendapatnya Muhammadiyah sesuai pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada pendapatnya Muhammadiyah sesuai sama dengan pendapatnya Imam Maliki, ada pendapatnya Muhammadiyah sesuai dengan sama dengan pendapatnya Imam yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi Muhammadiyah tidak bermazhab, tapi Muhammadiyah bermanhaj. Artinya dari semua jalan, dari semua cara dipelajari, dikaji, lalu Muhammadiyah menarik satu, bahwa ini lebih kuat, ini yang rajih, maka itulah Muhammadiyah berpegangnya. Tapi ada namanya tanawu, nah ya, yang tanawu itu yang sama-sama. Seperti misalnya bacaan ruku ada 3 macam, itu tanawu. Bisa subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, bisa. Bisa juga subuhu kudusun rabbul malaikati waruh, bisa juga. Bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kebetulan Muhammadiyah menganggap ini lebih kuat yang terakhir, maka dianjurkan. Tapi tidak salah kalau dia baca subuh kudus rabbul malaikat, silakan. Atau ada yang baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, silakan. Ini namanya tanawu, sama. Sama juga kalau imam ada bismillahnya keras, ada yang kecil. Itu juga tanawu, boleh dua-duanya. Cuma Muhammadiyah menganjurkan kalau bisa yang kecil, yang sir. Makanya tokoh-tokoh Muhammadiyah ada juga kalau imam tidak baca bismillahnya keras. Karena memang boleh. Tapi Muhammadiyah mengatakan sebaiknya kita ikuti yang kecil suara bismillahnya, yang sir. Kenapa? Karena itu dianggap hadisnya lebih kuat. Karena menurut riwayat Nabi menjelang wafatnya, menjelang meninggal dunia, itu bismillahnya sudah tidak kedengaran lagi. Tapi tetap dibaca, tapi tidak kedengaran. Itu bismillahnya ada 4 pendapat. Nih, luar biasa itu. Yang tanawu ada 2. Dibaca keras dengan dibaca kecil. Ada 4. Kalau Imam Malik itu 1 kali di bismillah, hanya rakaat pertama. Kenapa 1 kali di? Iya kan sudah 1 kali pertama, rakaat kedua tidak baca dengan bismillah, rakaat ketiga tidak, rakaat keempat tidak baca. Kenapa? Ikan sudah ditanggung pertamanya. Ada juga memang tidak baca sama sekali, tapi yang kuat cuma 2, yaitu baca dengan suara keras dan baca dengan suara sir, suara kecil. Boleh dua-duanya? Boleh. Jadi jangan bilang salah itu. Kenapa besar bismillahnya? Tidak. Tidak salah, ada hadisnya. Ada lagi orang salat kecil suaranya, langsung bilang Muhammadiyah itu. Kenapa? Bismillahnya tidak kedengaran. Padahal biar bukan Muhammadiyah, begitu juga pendapatnya. Karena itu pendapat secara keseluruhan. Oke, silakan nak, kalau ada mau bertanya. Ya, ada mau bertanya atau menambah, atau ada mungkin penjelasan tadi Ustadz agak keliru menyebut, bisa saja. Silakan, mungkin ada pertanyaan, masukan. Yang pasti nak, ini 2 dulu kita pahami. Kajian-kajian kita berikutnya akan kita masuk ke inti-intinya. Ini dulu gambaran umumnya dulu. Jadi kita Muhammadiyah tidak bermazhab tapi bermanhaj. Yang kedua, menghormati pendapat mazhab. Karena Muhammadiyah juga ada sama dengan pendapatnya para mazhabi. Ada sama, tapi tidak semua diambil satu saja. Nah, Muhammadiyah mencoba memilih mana yang punya pendapat kuat dengan dasar-dasar hadis. Kenapa ini imam berbeda pendapat? Nah, ini kesimpulan ketiga. Kenapa berbeda pendapat? Karena berbeda waktu lahirnya. Orang kalau beda waktu lahirnya pasti beda pendapat. Kita dengan bapak tak, dengan kakek tak pasti sering beda pendapat. Yang kedua, beda tempat lahir. Orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di kampung pedalaman pasti cara berpikirnya berbeda. Kenapa? Beda kampungnya. Yang ketiga, yang membuat kita berbeda, ilmu kita, kemampuan menginterpretasi, menafsirkan, menjelaskan, mengurai, menganalisa satu persoalan itu berbeda. Yang keempat, penekanan. Ini yang lebih penting lagi, penekanan. Karena kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu penekanannya dia pemurnian ajaran Islam dalam pengertian pokoknya kalau tidak pernah terjadi sama Nabi haram. Makanya ada saudara kita kalau mau maulid bilang haram. Kenapa haram? Tidak pernah maulid Nabi. Ada orang mau Islam mi'raj haram. Tidak pernah Islam mi'raj Nabi. Iya, itu Islam mi'raj oleh kita Muhammadiyah itu urusan duniawi.
bukan ibadah. Urusan duniawi artinya kita tidak terikat dengan aturan. Orang mau maulid pagi harinya, mau siangnya, mau di masjid, mau di sekolah, itu tidak ada aturannya, berarti itu bukan ibadah. Kalau bukan ibadah, tidak ada masalah. Urusan dunia, sama dengan HP. Jangan bilang tidak boleh bawa pakai HP, kenapa? Nabi tidak ada HP-nya. Itu urusan dunia. Jangan pun naik mobil, pergi pengajian. Naik apa? Naik onta. Setengah mati di santri itu kalau semua naik onta, banyaknya onta di situ, berak-berak di semua ontanya. Itu urusan dunia. Urusan dunia bisa tidak sama. Kita rumah tak dengan Rasulullah boleh tidak sama rumah tak. Rumahnya Rasulullah kalau kecil, sederhana sekali, kita rumah tak lebih besar, tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh tidak sama, salatmu, ibadahmu, puasamu, zakatmu, hajimu harus sama. Karena itu ibadah. Tapi urusan dunia boleh tidak sama. Bajunya Nabi dengan baju tak boleh tidak sama, tergantung kampungnya. Orang Arab kalau pakai baju gamis tidak ada masalah, karena memang cocok dengan lingkungannya. Ya, perempuan Arab pakai cadar, iya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena debu itu nak berterbangan, karena dia gurun pasir banyak. Kalau dia pakai cadar, dia memang dia tutup itu untuk tidak kena ke hidungnya debu. Bahkan laki-laki banyak menutup mukanya. Sehingga pernah Rasulullah mengatakan laki-laki sebaiknya kalau salat jangan menutup mulut dengan hidung. Tetapi kondisi COVID-19 bisa tutup. Kenapa? Kondisinya daripada kita sakit. Ya. Termasuk juga saf yang jarak-jarak jauh. Nabi mengatakan siapa yang safnya berjarak, di situ ada setan. Setannya berbentuk kambing. Ada hadisnya. Tetapi kalau kondisi COVID-19 tidak apa-apa dipisah safnya. Itu sudah ijtihad ulama, sudah dikaji. Daripada kita semuanya rapat, apalagi pada musim penyakit begitu rapat, terus dipindahi semua penyakit, siapa lagi mau ke masjid? Nah itu ijtihad namanya. Hasil ulama berpikir, melihat dengan pertimbangan yang ada, diputuskanlah bahwa ini boleh, tapi namanya daruriyah, darurat. Tapi kalau sudah tidak COVID nanti, tidak boleh lagi pakai masker. Ya Ustaz, mau pakai masker karena banyak sekali maskerku sesuai warnanya bajuku. Kalau bajuku merah tong maskerku, kalau batik bajuku baju tong. Banyak sekali Ustaz di rumahku. Bagaimana mi? Jangan dipakai. Kenapa jangan? Iya bukan mi COVID-19, tak ada mi lagi. Tapi sekarang harus pakai. Apalagi kalau kita baru ketemu orang, apalagi ketemu orang tua yang sudah mulai batu-batu, apalagi mulai asma, hati-hati. Tapi kalau anak muda seperti di panti sama-sama, anak-anak, tidak apa dia di panti sama-sama. Saya kira itu barangkali ya, kalau memang tidak ada masukan, atau ada masukan, silakan. Atau dari kakak Ustaz, ada masukan untuk pengajian dan anak PAS. Ya, di sini ada anak PAS Muhammadiyah, PAS Aisyah, ya, atau PAS Aisyah, sama-sama. Oh hebat itu ditanya. Kenapa kalau kamu ruku, kamu baca Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Saya kira guru di SMP dulu, di SD diajarkan Subhana rabbil azim ada lagu bihamdihinya. Oh maaf itu boleh. Tapi kalau pakai bihamdihi menurut Imam Asy-Syaukani dan Hajar Al-Asqalani menganggap itu hadisnya tidak kuat. Jangan pakai wa bihamdihi. Boleh bilang Subhana rabbil azim, Subhana rabbil azim, Subhanallah. Nah itu baru hebat. Itu namanya muttabi, tidak ikut-ikutan, tidak asal ngomong, tapi kita lakukan karena ada dasar kita berpegangnya. Saya kira itu barangkali dulu supaya ada waktu untuk berwudu kalau memang ada pertanyaan. Biar kajian kita ke depan bisa lebih ramai lagi, lebih banyak supaya kita faham. Yang pasti kamu faham ya, bahwa kita ini di Muhammadiyah tidak bermazhab, tidak ikut sama satu aliran saja. Dalam maksudnya Imam Syafi'i, enggak. Kita bermanhaj. Apa artinya manhaj? Dari berbagai pendapat itu diolah oleh orang ulama Muhammadiyah, lalu ditarik satu yang dianggap paling kuat, maka itu disuruh kita ikuti. Karena dasarnya kuat. Bagaimana pendapat yang lain? Boleh kita ikuti, tetapi selama itu ada hadisnya. Tetapi kalau mau ikuti yang lebih kuat, itu dipilih hadisnya yang rajih, yang lebih kuat. Jadi tarjih memilih hadis yang lebih kuat.
Rajin artinya kuat. Saya kira itu barangkali. Makasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi kajian tarti kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kajiannya akan dilanjut pekan depan, dan kemudian saya ingin mengajak kepada jamaah bagi yang ingin berdonasi untuk pembangunan Masjid Abdul Manan TMB Serapan, silahkan menghubungi panitia. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi fisabilillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang